Pada video kali ini akan dibahas tentang unsur-unsur dari suatu lingkaran. Nah, sebelum membahasnya, kita akan buat dulu ilustrasi dari sebuah lingkaran. Nah, seperti pada gambar. Unsur yang pertama yang harus dipahami adalah titik pusat atau pusat dari lingkaran. Nah, di mana pusat lingkaran didefinisikan adalah sebuah titik yang berada tepat di dalam lingkaran. Nah, jika diilustrasikan dalam gambar, kita bisa buat nih, ada sebuah titik di tengah-tengahnya. Dan misalkan titik itu bernama titik O, maka O ini kita bisa sebut sebagai pusat dari lingkaran. Yang kedua, unsurnya adalah jari-jari. Didefinisikan bahwa jari-jari itu adalah garis yang ditarik dari pusat ke sisi lingkaran. Nah, kita buat nih, garis dari pusat ke sisi lingkaran, OC, OA. Nah, ini merupakan dua buah jari-jari. Nah, nantinya jari-jari lingkaran itu akan disimbolkan dengan huruf R kecil biasanya. Nah, selain OA dan OC, kita bisa buat R yang lain. Misalnya ke atas ataupun ke bawah lagi. Yang jelas dia ditarik dari pusat ke sisi lingkaran. Itulah dinamakan dengan jari-jari lingkaran. Nah, kemudian yang ketiga adalah diameter. Berbeda dengan jari-jari, diameter itu adalah garis yang ditarik dari sisi-sisi lingkaran yang melalui pusat dan membagi lingkaran menjadi dua bagian yang sama. Nah, kalau kita buat, misalnya nih, kita ambil B. Kita tarik garis melalui O dan memotong di D. Maka nanti BD ini bisa disebut sebagai diameter. Nah, kemudian kalau kita perhatikan hubungan diameter dengan jari-jari adalah diameter itu akan sama dengan 2 kali jari-jarinya. Jari-jari. 2 kali ya. Karena di sini adalah R dan di atasnya juga R. Maka diameter itu adalah R ditambah R. Begitu pula jari-jari. Jari-jari itu adalah diameter dibagi dengan 2. Itulah hubungan antara jari-jari dan diameter dari suatu lingkaran. Kemudian unsur yang keempat adalah busur lingkaran. Nah, dilihat dari namanya, busur itu adalah garis lengkung di sisi lingkaran. Nah, kita perhatikan nih, kalau tadi OA itu bisa kita bilang sebagai jari-jari. Kemudian BD juga bisa dibilang sebagai diameter. Dan BD itu akan berlaku sebagai busur apabila nanti simbolnya diberikan topi lengkung di atasnya. Maka manakah busurnya? Adalah yang lengkung. Dari B lengkung sampai ke D. Itulah busur lingkaran BD. Kemudian yang lainnya mungkin juga diambil BC. Nah, dari B lengkung sampai ke C. Ini juga dinamakan busur. Selain itu juga bisa AB. Nah, AB dari A lengkung sampai B itu juga adalah busur. Nah, kemudian selanjutnya kita bahas tali busur lingkaran. Berbeda dengan busur, tali busur itu adalah garis lurus yang melalui sisi-sisi lingkaran. Jadi di sini secara tak langsung bisa kita sebut bahwa BD itu merupakan tali busur. Tadi BD juga merupakan diameter. Nah, sehingga tali busur yang terpanjang nantinya bisa kita sebut sebagai diameter. Nah, sehingga apabila soalnya mengatakan apakah tali busur terpanjang itu bisa disebut diameter, nanti jawabannya iya. Karena dia memenuhi definisi dari tali busur, di mana garis lurus yang melalui sisi lingkaran. Nah, kemudian simbolnya kalau tadi busur adalah lengkung. Jadi BD itu busurnya lengkung. Sekarang kalau BD dengan garis lurus di atasnya itu menyatakan tali busur. Nah, jadi ini perbedaan antara busur dan tali busur. Kalau busur dia garis lengkung, kalau tali busur dia garis lurus. Nah, selain dari BD, tali busur bisa dibuat juga nih DC ataupun AB ataupun BC.
Jadi ada banyak tali busur dalam sebuah lingkaran yang berpusat di O ini. Nah, kemudian yang keenam, kita juga akan bahas tentang juring. Nah, juring lingkaran itu adalah daerah yang dibatasi oleh dua buah jari-jari dan sebuah busur lingkaran. Nah, jadi intinya kita ambil dua jari-jari, misalnya OA sama OB, dan ambil sebuah busur. Busurnya usahakan di antara jari-jari. Nih, AB, OA, OB, AB. Maka nanti OAB itu akan disebut sebagai juring dari lingkaran. Nah, juring yang lain mungkin juga nih, A, O, D. Ini dia. Yang di sini ya. Ini juga akan berlaku sebagai juring. Ataupun B, O, C juga akan berlaku sebagai juring di sini. Karena dibatasi oleh R-nya BO dan OC dan busurnya adalah BC. Itu dia juring lingkaran. Yang ketujuh ada juga disebut dengan tembereng. Nah, tembereng itu adalah daerah yang dibatasi oleh tali busur dan busur lingkaran. Nah, jelas sekali. Tadi kita ambil DC itu tali busur, DC juga busur. Maka dari itu, nah ini, yang diarsir ini disebut dengan tembereng. Dibatasi oleh busur, ini ya, dan tali busur. DC dan DC. Yang lainnya, kalau kita ambil tali busur AB dan busur AB juga, maka nih akan disebut sebagai tembereng juga. Dan yang terakhir adalah apotema, di mana apotema itu didefinisikan adalah garis yang ditarik dari pusat memotong tali busur secara tegak lurus. Jadi ambil dari pusatnya, tarik garis yang memotong sebuah tali busur dan tegak lurus. Maka OF itu adalah apotemanya. Kemudian yang lainnya dari O misalnya ke sini, ke AB ya, dan tegak lurus kita misalkan di P, maka OP juga merupakan apotema dari lingkaran. Nah, itu dia unsur-unsur dari lingkaran. Silakan dipahami dan temukan bentuk-bentuk dari unsur-unsur yang lain. Misalnya nanti juring, misalkan temukan sendiri yang mana juring lagi, tembereng, apotema, tali busur, dan yang lainnya. Nah, silakan ya dipahami. Akhir kata diucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.